Oke, di sini kita akan berbincang-bincang sedikit masalah kehidupan perakit ya. Ya maksudnya walaupun nggak semua ya ini tentang saya aja ya. Begitu. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Ini produk terbaru. Tapi ini kita belum meluncurkan untuk saat ini ya, paling sekitar habis-habis lebaran kemungkinan ya. Atau ada yang PO dulu nggak apa-apa. Begitu. Ini adalah saya tulisin itu V3 175 watt PMPO miniatur balap. Ya. Ini adalah single LTP dan bukan simetris dan bukan input balan ya. Di sini adalah volume. Volume ini saya buat biar langsung ya. Jadinya ini langsung potenso biar nggak kebanyakan nyambung-nyambung, dan di sini adalah inputnya. Nah, single LTP. Di sini saya penambahan suplai untuk basis LTP pendorong feedback biar tenaganya sedikit bertambah ya. Begitu. Ini untuk dripper ini. Dan kenapa kok kadang ya sebenarnya itu kalau dipikir mahal, kemungkinan iya juga. Tapi di sisi lain itu saya membuat harga segitu itu menurut saya pribadi itu ya sah-sah saja sih. Karena setiap orang itu mempunyai pengetahuan dan mempunyai keinginan atau mematokkan budget tersendiri ya. Saya itu berpikir membuat kayak gini itu ya belum lagi mikirnya ini mau penambahan apa biar semakin bagus atau semakin baik. Nah terus keduanya trial, mikir komponennya, banyak juga komponen terbuang, terus ngeloyutnya juga, nyetaknya juga, belum kegagalannya. Ini pun ada kegagalan gitu loh, dan saya mencetak ulang, langsung saya perbaikin, langsung saya kirim ke percetakan ulang ya. Nah, nih kayak seperti ini. Ini semua 20 piece ya dulur, 20 piece. Ini ada kegagalan. Kegagalannya ada di mana? Ada di sini ya. Nah di sini ini jalurnya salah, harusnya dari jalur atas ini langsung ke tengah, kaki tengah ini, tapi di sini salah. Itu pertama. Keduanya, di sini resistor yang menuju ke ground, ini groundnya malah enggak saya kasih jalur ya. Nah lupa. Nah di situ kadang-kadang mempunyai ambisi dikira sudah benar dan sudah fix waktu trial. Nah waktu mencetaknya itu, waktu saya desain dari PCB Droid itu ternyata di situ ada kesalahan seperti ini gitu loh ya. Dan dikira sudah benar, cetak langsung 20. Ini kalau dijadikan bisa, tapi kan jelek nanti jadinya begitu. Otomatis saya cetak ulang ini buat koleksi atau buang sana ya. Ya untuk spek-spek akal-akalan bisa lah ya. Tuh. Nah, di sini. Nah, ini tadi saya trial dan trial ulang kembali, ini ketemu. Di sini jalurnya saya putus ya.
terus saya buat sambungan kawat ke sini. Nah terus ini groundnya ini saya bikinkan kembali untuk ground normal ya, dan ada perubahan komponen. Nah nanti baru saya catat untuk yang fix 100% nya begitu ya dulur. Nah disitulah susahnya kalau kita membuat sesuatu itu di situ ya, seperti ini aja, ini CFDV ini. CFDV 515 new yang ini kalau nggak salah ini saya membuat ini itu sampai 4 kali trial, 4 kali cetak pertama kurang pas, ada penambahan lagi, kedua kurang pas lagi, ketiga, keempat, ini baru beredar luas ya. Dan CFDV 5115 nya ini kan CFDV 515 new, terus ada CFDV 5115 nih seperti ini, CFDV 5115. Nah di sini dulu ada kegagalan trial juga, ini sampai kobong ini resistor ini untuk dripper trial ya dulu ini untuk trialnya, tapi ini sudah habis, saya belum cetak ulang, ini sudah habis. Kemarin cuman cetak 40 biji ya, 40 piece, tapi sekarang udah habis yang ini. Yang tersedia sekarang yang ini CFDV 515 new ini masih ada beberapa ya. Nih di sini. Nah, ini masih ada beberapa aja. Ini yang di sini begitu. Nah, susahnya itu di situ dulur. Dan saya pun masih bermain di kelas AB ya. Maksudnya bermain di kelas AB itu ya, saya pengen kelas AB itu ya, semakin dari dulu itu saya kebanyakan main di kelas AB biar semakin bagus, terus semakin baik ya. Ya walaupun masih kurang maksimal lah menurut pakar-pakar itu ya, saya nggak ada masalah, tapi saya berusaha untuk yang terbaik gitu loh ya. Gitu. Ya kalau masalah di kelas engine atau di kelas H dan TD segala macam itu bukannya nggak bisa, tapi nanti ketemunya harganya mahal, terus itu nanti lakunya pun lama, komponennya banyak, kebuang di situ, stok di situ. Itu kalau saya yang rakit itu pasti harganya mahal ya. Tuh. Nah ini seperti yang engine ini, yang kemarin ini desainan saya suruh desain Hakim ya, karena kalau Droid itu panjang 40 cm itu nggak bisa. Kalau PCB Droid ini harus pakai komputer. Dulu itu yang saya belum punya laptop itu, ini dulu saya suruh desain Hakim. Nah ini engine ini kalau saya tanemin ini tak hitung-hitung itu untuk komponen yang bagus-bagus itu sekitar berapa ya, sekitar tak hitung-hitung itu 2.500.000 habis ya. Nah, itu mau jual berapa kan gitu. Jadinya saya masih main di sini. Kok enggak bikin BTL? Saya belum suka ya. Saya belum suka dan belum minat untuk BTL. Bukannya nggak tahu BTL saya sudah pernah trial dan sampai maksimal itu saya sudah pernah trial BTL. Tapi saya nggak ngeluarkan gitu. Saya fokus di kelas AB ya. Bagaimana kelas AB ini bagus begitu. Bagusnya power amplifier itu menurut saya itu bukan hanya di watt besar ya. Ya watt besar perlu watt besar itu tetap perlu, tapi sisi lainnya itu ada kelemahan dan ada kelebihannya juga
begitu loh. Ada juga power ibaratnya kelas H2 atau kelas TD atau engine, itu kadang-kadang dari sistem AB-nya, kelas AB-nya itu semua kan pakai kelas AB itu nyawanya. Itu kan hanya stepper doang, buffer kan gitu. Itu kadang-kadang kalau AB-nya itu nggak bagus, ya suaranya pun nggak bagus gitu loh. Yang membuat suara tembakan jauh atau kita nyetel pelan tapi dari jauh itu suaranya bisa kedengeran, itu tergolong efeknya bandwidth ya. Jadinya kalau Reaper itu mempunyai bandwidthnya itu bagus dan lebar, itu kita nyetel ya sedang aja itu didengar dari jauh itu sudah enak gitu loh. Jadinya suara itu bisa ya bandwidth lah ya, bisa melebar suaranya gitu. Ada juga itu power yang watt besar, tapi dia suaranya itu kalah dengan kelas AB. Itu ada juga sebagian, walaupun nggak semua ya, sebagian begitu ya. Karena dari AB-nya pun walaupun wattnya besar, itu kalau nggak sesuai, AB-nya nggak bagus ya itu tadi, jadinya suaranya jelek begitu ya. Dan orang yang suka banding-bandingkan itu pun ya aslinya harus pahami dulu begitu loh ya, dipahami dulu. Rakitan, daripada rakitan ngabisin duit, mendingan beli build up. Nah itu kadang-kadang, ini hanya kadang-kadang, itu yang ngomong seperti itu biasanya itu hanya membeli sebagian besar di toko-toko atau kalangan-kalangan yang murah syukur jadi, asal bunyi jual. Nah itu biasanya beli yang murah. Nah dirakit, nanti dipakai berapa hari atau berapa minggu, trouble, sekali diperbaikin malah osilasi, buang, beli lagi, rombak ini rombak itu, salah juga. Nah itu kadang-kadang sudah putus asa di situ, beli build up langsung nggak ada masalah menurut dia. Nah itu biasanya membandingkan dari situ ya, karena dia mau beli yang bagus terus normal, atau yang sudah diriset bener-bener, dia kena di harga gitu loh. Wah harganya luareng kelas AB paling yo ngono kae. Nah paling ya gitu aja jadinya. Kalau kelas AB gitu-gitu aja, mendingan build up langsung normal. Ya karena dia itu sudah terbiasa beli yang seperti itu gitu loh. Ya, dulur. Nah, di situ kadang-kadang orang gitu loh. Ditawarin yang bagus, harganya mahal, kemahalan. Alah, kelas AB sama kerakitan, mendingan build up. Nah di situ kena mentalnya, dia sudah kena mental gara-gara kesalahan dia sendiri, beli yang nggak normal, yang sering osilasi. Nah kualitas komponen itu pun juga menjadi penyebab juga ya dulur. Kualitas komponen contohnya kapasitor ya. Kapasitor seperti ini ya. Ini kalau kualitasnya jelek, itu dia untuk main beberapa kali itu nanti kayak elko, terus komponen kapasitor seperti ini yang berurusan dengan resonan atau input, walaupun driver apa aja ya, itu kalau kualitas elko-nya, kapasitornya itu jelek, itu nanti main beberapa kali itu kayak terasa berubah suaranya ya. Karena apa? Dia cepat mengering. Dalamnya ini cepat mengering kadarnya ya. Apalagi kalau dekat
kadar panas atau sumup kan di dalam, jadinya cepat kapasitor ini mengering gitu. Kalau kualitasnya bagus itu lama pemakaiannya di situ juga. TR transistor pun kayak gitu, dia ada penurunan dari nilai UBE atau HEV. Nah itu ada penurunan kalau kualitasnya itu jelek, ukurannya dalamnya itu jelek. Nah itu dari segi TR ya. Jadinya semua itu harus dipertimbangkan gitu loh. Kalau yang murah-murah itu apa? Kayak ya yang versi murah lah, yang ibaratnya versi murah jual massal seperti di toko-toko atau seperti di situ kebanyakan, tapi enggak semuanya. Ada juga orang yang jualan di toko itu yang berkualitasnya baik, ada juga. Begitu loh. Karena kadang-kadang elko ini kualitasnya jelek, kapasitornya jelek. Lah nanti dipakai berapa kali sudah trouble, dipakai berapa kali sudah berubah suaranya. Nah itu. Terus input balan itu juga perlu gitu loh ya dulur. Input balan itu juga perlu ya, karena input balan itu kita perlukan itu ya untuk menyaring frekuensi kotor ya, untuk menyaring frekuensi kotor. Dan beda IC juga beda karakter juga, itu membawa karakter juga ya untuk input balan itu sangat diperlukan, karena kalau nggak ada input balan kadang-kadang kita merakit power itu stereo ya, seperti ini stereo kanan dan kiri. Nah itu kadang-kadang volumenya itu tarik-tarikan dulur. Kadang-kadang di sini kita kecilkan, di sini ini dia kayak ada ngefek ngikut gitu loh. Kalau di sini nanti dibesarkan, di sini dikecilkan, nanti ada tarik menarik nggak seimbang. Nah itu biasanya kalau non input balan, apalagi powernya 3 atau 4 rakitan semua tanpa input balan, nah bubrah ya, hancur. Apalagi inputnya itu dalam power stereo. Nah inputnya 1 jacknya jrep. Nah jack sini paralel, jadinya hanya input 1. Nah itu nanti tarik-tarikannya parah juga. Walaupun dari input itu dihambat resistor, dihambat gini kanan kiri, itu tetap tarik-tarikan kalau tanpa input balan. Nah itu saya sudah mempraktekkan, bukan teori ya, ini semua yang saya bicarakan ini adalah sudah saya praktekkan, sudah praktek sendiri, bukan hanya teori begitu ya. Saya nggak perlu, kalau teori nggak perlu. Saya berbicara kayak gini karena saya itu udah praktek dan sudah mengalamin begitu ya dulur. Itulah serba-serbi perakitnya. Kadang kita ngejar pesanan ini, nah nanti kita mau ngeluarkan sesuatu sambil berhenti ngerakit, kita mikir ngeloyut. Nah, kadang-kadang desain itu salah itu ya karena mikir sana, mikir sini, mikir situ. Nah di situ susahnya itu. Kalau saya itu apa-apa sendiri ya, jadinya ngeloyut ya ini sendiri, mikirnya sendiri, trialnya itu banyak juga komponen terbuang. Begitu ya dulur. Untuk perakitan yang benar atau trial itu untuk pemula itu perlu diketahui ya. Untuk pemula itu kalau trial pertama itu ya pakai soft touch, jadinya kalau konslet biar rada aman, soft touch lampu. Terus kalau waktu trial itu kalau nyoderin TR itu jangan langsung dicokkan ke strom, harus ditunggu dingin dulu, nanti dripernya cepat osilasi. Tapi kalau nyoderin resistor atau ganti resistor nggak masalah, langsung colok.
Tapi kalau ganti-ganti transistor atau nyoderin kaki transistor ini kan tembus panasnya, itu jangan langsung colok ke setrum ya, jangan langsung colok di voltasenya, nanti bingung kawan-kawan mau normalkan, DCO lari sana lari sini, bias lari sana lari sini ya, karena sejarahnya transistor ini kalau kena panas itu HEV naik, terus UBI-nya juga turun gitu loh. Jadinya nanti kawan bingung kalau langsung dicolokkan ke voltase begitu ya, dulur. Nah, kalau mau dicontohkan bisa, kalau dicontohkan. Tapi saya kelihatannya kalau ada transistor apa enggak. Nah ini tak praktekkan ya. Nah di sini dulur. Nah ini berapa ini? Lihat sendiri ya. Berapa? UBE-nya 290. HEV-nya 290, UBE-nya 583 milivolt, 6,3 miliampere ya. Kadang-kadang berubah ini. Enggak. Nah, ini saya panasin ya. Nah, ini saya panasin. Panas. Saya cek ulang. Ya. Nah. Oh, turun, Ding. Turun semua. HEV jadi 400. Naik HEV. UBE-nya turun ya. HEV-nya naik, UBE-nya turun. Kalau seingatku ya emang itu sih. Begitu. Ini kalau dingin, kita dinginkan dulu, tapi masih hangat-hangat. Nanti semakin dingin dia berubah-ubah dulu. 294, UBE naik 530 ya. Kalau dipanasin lagi nanti HEV-nya naik, UBE-nya turun, begitu. Jadinya kalau nyoder-nyoder kaki TR itu diusahakan tunggu dingin dulu baru dicolokkan ke PSU atau ke suplai ya. Begitu dulur. Itulah. Jadinya pengalaman untuk perakitan, perisetan, trial itu pun kita harus punya skill di situ gitu loh. Nah, makanya kawan-kawan kadang-kadang bingung itu yaitu tadi. Solder sana, solder sini, ganti TR, solder, habis di solder belum dingin udah dicok ke PSU, ceklekan, masih belum normal biasnya, masih belum normal DCO-nya. Ya karena TR ini masih panas gitu loh. Jadinya dripper itu cepat osilasi. Lah nanti kawan-kawan ngomongnya, wah dripper bosok, nggak bisa disetel, nggak bisa diset, nggak bisa ditrial, ganti ini salah, ganti itu salah. Sebenarnya itu kadang-kadang kitanya yang salah. Begitu ya dulur. Oke, paham? Aduh, kelihatannya saya sudah capek bacotnya dulur. Saya mau nanam-nanam dulu ya. Nanti saya bacot kembali masalah serba-serbi trial seperti ini dan bagaimana caranya trial yang bagus. Begitu ya dulur. Oke, terima kasih. Salam sukses. Mohon maaf kalau menyinggung ya omongan saya. Oke. Selamat pagi. Ini sudah hari pagi karena jam 1-an ya. Oke, dulur. Semangat. Pantang menyerah. Mantap.